Aku masih ingat dengan jelas liburan musim panas saat aku berkunjung ke rumah bibiku di desa. Rumah itu terletak di pinggiran hutan, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi. Namun, ada satu pohon yang selalu menarik perhatianku, pohon beringin tua yang berdiri kokoh di halaman belakang rumah bibiku. Dari kecil, aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan pohon itu. Dahan-dahannya begitu besar dan menjuntai, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Ketika angin bertiup, daun-daunnya berdesir dengan suara yang berbeda dari pohon lainnya, seperti bisikan halus yang tidak bisa kupahami. Bibiku selalu memperingatkanku agar tidak bermain di sekitar pohon itu, tapi dia tidak pernah mau menjelaskan alasannya. Suatu malam, saat aku tidak bisa tidur, aku melihat sesuatu dari jendela kamarku yang menghadap langsung ke pohon besar itu. Di bawah sinar rembulan, aku melihat sosok samar berdiri di dekat pohon. Sosok itu tinggi, dengan rambut panjang terurai dan mengenakan pakaian lusuh. Aku menggosok mataku, berpikir mungkin aku hanya berhalusinasi. Tapi saat aku membuka mata lagi, sosok itu masih ada di sana dan kali ini, matanya menatap lurus ke arahku. Aku buru-buru menutup tirai dan merapatkan selimut. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau permainan cahaya. Namun, suara ketukan pelan di jendela membuat bulu kuduku meremang. Aku memberanikan diri mengintip dari celah tirai, tapi tidak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, aku menceritakan apa yang kulihat kepada bibiku. Wajahnya langsung pucat. Dia menatapku dengan sorot mata kemas, lalu menghela napas panjang. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memperhatikan pohon itu, katanya dengan suara lirih. Ada sesuatu di sana yang seharusnya tidak kita ganggu. Bibiku akhirnya bercerita bahwa sejak dulu, pohon itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis di desa ini. Konon, wanita itu adalah seorang gadis muda yang hilang bertahun-tahun lalu. Setelah berhari-hari dicari, tubuhnya ditemukan tergantung di dahan pohon itu. Sejak saat itu, banyak orang yang mengaku melihat sosoknya berkeliaran di sekitar pohon, terutama saat malam tiba. Aku merasakan hawa dingin menjalar di tubuhku. Malam itu, aku memutuskan untuk mengawasi pohon itu lagi. Kali ini dengan kamera ponselku. Aku merekam dari balik tirai, berharap bisa menangkap sesuatu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Namun, ketika aku memeriksa rekaman itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di layar ponselku, terlihat bayangan hitam besar menggantung di salah satu dahan pohon. Perlahan, bayangan itu bergerak seolah menoleh ke arah kamera. Aku terlonjak ketakutan dan menjatuhkan ponselku. Ketika aku memberanikan diri melihat keluar jendela, pohon itu tampak biasa saja. Tapi aku tahu apa yang kulihat bukanlah. Keesokan harinya, bibiku memutuskan untuk melakukan ritual kecil di sekitar pohon, menyalakan dupa, dan berdoa dengan khusyuk. Ia meminta maaf kepada penunggu pohon itu jika aku telah mengganggunya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat sosok misterius itu. Tapi, setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku selalu merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasiku dari balik dedaunan lebat pohon besar di halaman belakang rumah bibiku.